betul-betul akan bawa satu dampak yang sangat luar biasa. Dan jangan lupa saudara sekalian, bahwa kematian dan penderitaan Kristus itu sesuatu hal yang perlu kita syukuri. Kalau Kristus tidak mati, maka sebenarnya kutuk itu akan saudara dan saya akan tanggung, ya. Tapi kalau saudara baca dalam Galati pasal 3 ayat 13 itu dikatakan terkutuk orang yang mati disalibkan. Itu sebenarnya saudara dan saya yang akan menanggung. Tapi puji Tuhan, Yesus sanggup, dia siap untuk menanggung kutuk itu supaya saudara dan saya terlepas daripada kutuk, daripada hal-hal yang sungguh luar biasa. Lah inilah Bapak sekalian, jadi bukan saja berkat-berkat jasmani tentunya, bahkan kesembuhan pun ditanggung olehnya. Kalau saudara baca di dalam Yesaya 53 dari ayat 1 dan seterusnya, di situ luar biasa. Ya, dari segala dosa kita diampuni, bahkan sakit penyakit kita ditanggung olehnya. Dengan darah dan bilurnya sakit penyakit disembuhkan. Puji Tuhan Bapak sekalian. Oleh karena itu melalui renungan ini tentunya kita sangat bersyukur, sekalipun mungkin ya banyak hal yang kurang mendetail atau kurang memuaskan bagi Bapak Ibu sekalian. Ini sesuatu hal yang perlu saudara dan kita renungkan, bahwa apa yang juga Paulus katakan tentunya ini sesuatu yang perlu kita syukuri. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sadar bahwa dosa-dosa kita telah diampuni, dan tadi dikatakan bukan karena emas dan perak, tapi dengan darah Kristus yang luar biasa. Paulus sangat menekankan lagi, coba kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20 juga mengatakan, di sana dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar, ya, telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tubuh ini sudah dibeli dengan tunai dengan darah Kristus. Hidup kita sepenuhnya kita persembahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak sekalian, kita harus sadar bahwa ayat-ayat juga mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu. Nah ini sesuatu dikatakan muliakan Tuhan dengan apa tadi dikatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tubuh ini telah ditebus oleh darah Kristus. Saudara dan saya telah dimerdekakan dari dosa. Terus apalagi yang saudara ragukan? Ya, oleh karena itu saya ulangi lagi bahwa sekalipun orang mengatakan gereja di karantina, itu sebenarnya bukan di karantina, supaya saudara dan keluarga kita masing-masing makin dekat kepada Tuhan, makin percaya. Yesus berikan suatu kepercayaan kepada kita sekalian. Saudara dianggap sebagai gembala keluarga. Mari kita sungguh-sungguh saudara sekalian. Tuhan akan melihat komitmen saudara, orang yang percaya kepada Dia, pada Kristus. Tentunya mari kita buktikan di dalam keluarga kita masing-masing. Jangan sampai nanti kalau Tuhan melihat, Tuhan ketawa pada saudara, ya. Jam-jam doa saudara mungkin kemana-mana, ya, keluarga tidak bisa ngumpul, ya mari kita giatkan keluarga-keluarga kita. Dikala jam doa seperti sore, mungkin jam-jam 7 atau jam 8, kita sudah ngumpul semua, adakan doa bersama. Adakan renungan seturut apa yang saudara akan baca di situ, berkat Tuhan akan mengalir. Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa kita katakan bahwa tubuhnya adalah milik Kristus, ya. Jadi muliakan dengan kehidupan kita, layani Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau kita juga melihat dalam Roma pasal 12, coba kita lihat Bapak Ibu sekalian. Roma 12 ayat yang pertama, Paulus juga menulis, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi tubuh ini telah ditebus dengan lunas. Gunakan tubuh ini dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, mutlak. Tidak setengah-setengah kita melayani Tuhan, sebab kita telah milik daripada Allah. Oleh karena itu, mari melalui renungan ini
bahwa jelas saudara telah ditebus menjadi milik Tuhan, baik senang maupun susah, kita tetap di dalam kasih Kristus. Oleh karena itu, lebih jauh saya akan ajak membuka di dalam Roma juga. Roma juga mengatakan dalam Roma yang ke-8, kalau kita sudah dimiliki oleh Kristus, maka Kristus itu tetap tidak akan berpisah dengan kita. Sebab saudara dan saya, sebagai gereja Tuhan, orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, pasti kita betul-betul tetap menjadi tanggung jawab Allah Bapa di surga. Oleh karena itu Paulus menulis yang sangat jelas sekali, saudara sekalian. Kami ajak di dalam membaca dalam Roma pasal 8 dari ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Ya, nanti saudara juga renungkan di sana, yaitu dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ya, siapakah yang akan menggugat kita? Yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya. Maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Itu pernyataan daripada Paulus. Maka ayat seterusnya dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita telah semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus.